Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Riswanto. Saya guru SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Mataram. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka UKIN UKM PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Alhamdulillah senang sekali Bapak bisa bertemu dengan kalian kembali. Kelas 10 TSM 3. Oke ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fisika kita ya anak-anak. Untuk selanjutnya, Bapak mohon kesediaannya kepada ketua kelas Oris untuk memimpin doa. Siapkan, mari teman-teman sebelum mulai kita berdoa mulai. Bapak tak bosan-bosan mengingatkan kepada kamu semua untuk senantiasa semangat dalam belajar ya. Nah, jadi orang tua kamu di rumah ya, ayah, ibu ya, semuanya pasti menaruh harapan yang sangat besar terhadap kamu supaya kamu menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan nanti di masa depan kamu bisa menjadi orang yang berguna, yang masa depan kamu gemilang. Amin. Allahumma amin. Bapak meminta kamu untuk menyiapkan beberapa data ya. Nah, apakah datanya sudah disiapkan? Ya. Oke, ini Bapak ingin memprospek kehadiran kamu satu persatu ya. Mohon yang Bapak tampil itu tunjuk tangan ya, dan menyatakan bahwa mudah-mudahan hadir semua ya, karena kehadiran itu sifatnya sangat penting ya dalam pembelajaran supaya kamu bisa lengkap mendapatkan pengalaman belajar gitu ya. Oke, yang pertama Ahmad Bildan. Oke, bagus. Alnes Brahmana. Oke. Arfan Al-Auzar. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Tepuk tangan untuk kalian semua dong. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa sih anak-anak? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai energi dan listrik. Nah, ternyata apa yang akan kita pelajari hari ini itu ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Ya, ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ingat? Hukum Ohm. Ya, hukum Ohm, betul. Ya, hukum Ohm. Ada yang masih ingat hukum Ohm itu gimana? V sama dengan I dikali Oke. Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu merupakan target atau goal yang harus kamu capai. Ya, dalam hal ini tujuan pembelajaran bisa kita bahas. Yang pertama, kamu selaku peserta didik dapat mengimplementasikan konsep energi dan daya listrik. Ya, jadi energi dan daya listrik itu harus kamu paham, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena dengan pembelajaran seperti itu, jadi tidak hanya teori saja tapi prakteknya juga, gitu ya. Yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah perhitungan yang berkaitan dengan energi dan daya listrik. Nah, kalau yang namanya matematika pasti tidak lepas dari yang namanya analisis ataupun perhitungan.
Jadi kamu jangan takut keluar dengan perhitungan ya. Kalau kamu pelajari dengan baik konsepnya, insya Allah bisa ya. Karena nanti energi dan daya listrik pun itu ada persamaannya juga sendiri ya, yang memang harus kamu paham. Kayak tadi kamu hukum Ohm udah tahu persamaan analogisnya gitu ya. Ini pun nanti akan kita pelajari ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan tarif listrik melalui perhitungan dengan tarif listrik keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang tujuan ketiga berhubungan dengan apa yang waktu itu Bapak minta ke kamu ya. Di pertemuan sebelumnya Bapak minta kamu mencari data tentang ini ya, tentang tarif listrik ya. Mudah-mudahan tadi kan di awal Bapak udah menanyakan kamu semua data itu udah siap ya namanya ya. Nah terus kemudian setelah itu nanti Bapak akan membagikan LKPD. Sebelum membagikan LKPD, Bapak juga akan membagi kamu menjadi beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok. Terus Bapak bagikan LKPD kepada kamu. Ya. Ada yang tahu LKPD itu apa? Lembar. Ya, setelah ini nanti LKPD-nya itu sangat membantu kamu dalam mempelajari materi ini, gitu ya. Nah, terus kemudian nanti kamu kalau udah Bapak bagi kelompok, bertugas mengisi LKPD, ya, berdiskusi. Setelah itu kamu membuat laporan. Laporannya kira-kira dalam bentuk apa? PPT atau PowerPoint. Silakan apa yang ada di LKPD kamu laporkan dalam PowerPoint. Setelah itu nanti kalian presentasikan, ya, kelompok yang lain menanggapi atau bertanya. Lalu nanti kita akan simpulkan bersama, ya. Memompak semangat kamu dulu ya, dengan sebuah gel-gel semangat pagi. Walaupun hari ini udah siang, tapi semangat kita harus tetap semangat pagi. Bapak yang maksimal nanti ya, buat semua teman-teman kamu yang ada di sekolah ini mendengar kamu, mendengar semangat kamu, gitu ya. Oke, satu kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMK Bistek Jaya. Saya cerdas, saya sehat, saya kuat. Kita akan lanjutkan ke kegiatan kita. Nah, ini dia. Baik ya. Ada berapa gambar di sini? Karena sekalian. Ada 2 gambar. Tadi sebelumnya Bapak tempelkan dari seharusnya 2 gambar. Yang atas gambar apa? Kalau yang bawah? Pembelian public institusi listrik Surabaya atau Bapak listrik biasanya kamu familiarnya ya. Coba di sini kita jawab satu persatu pertanyaannya ya. Pernahkah kalian mendengar meteran listrik di rumah kalian berbunyi? Pasti pernah ya, mungkin tidak anak-anak ya. Kelompok 1 Arya Sandi, Diandra itu akan Putra Aditya sama Bapak. Kelompok 2 Bagus, Nur Kamaludin, Oris, Alnes sama Rakyat. Kelompok 3 Farel, Amanudan, Hafiz, Rehan Abdul sama Pandi. Kelompok 4 Nathanael Abdul, Ridwan, Evan, Yoga sama Hafiz. Gitu ya. Nanti selama proses pembelajaran, Bapak akan menilai kamu penilaian keterampilan. Selanjutnya, anak-anak sekalian, ya, Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kelompok kita ada 4, ya. Kelompok 1 di mana di sini ya? Ya. Kelompok 1 silakan LKPD-nya diterima. Ini kelompok ini di sini ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak minta kamu menyiapkan data-data yang nanti akan digunakan untuk mengisi LKPD, ya. Data pembelian token listrik selama 1 bulan yang sudah berlalu, boleh beberapa bulan yang lalu, Bapak. Apakah sudah disiapkan? Sudah ya. Oke, selanjutnya, ya, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan kepada kamu supaya tidak salah langkah hidup pengerjaan LKPD. Oke, sip. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat ya? Oke, ini adalah LKPD kalian. Dulunya lembar kerja sertifikat LKPD 001 SMK Bistek tentang energi dan daya listrik. Ya. Langkah pertama, kamu tulis dulu nama kelompok kamu. Dan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Langkah kedua, kamu tulis anggota kelompok kamu, anak-anak. Ya, anggotanya ditulis semua. Jangan sampai ada anggota yang tidak tertulis karena nanti ini akan jadi bagian penilaian Bapak. Ya, selesai kegiatan LKPD-nya dikumpulkan.
ya. Oke. Terima kasih. Terus kemudian yang selanjutnya tujuan kegiatan ini hampir sama dengan yang tadi Bapak sampaikan di awal, ya, anak-anak sekalian ya. Jadi kamu isi LKPD, silakan berdiskusi sambil nanti dilanjutkan langsung membuat PPT. Nah, yang ini bukan gambar ya. Oke. Pada kesempatan kali ini juga Bapak menginstruksikan kepada kamu semua ya untuk membaca materi ajar yang Bapak kirim di grup WA ya. Nah, itu kamu baca. Kenapa harus membaca? Nanti akan ada di evaluasi ya. Mungkin Bapak cross check kembali ya. Kelompok 1 LKPD-nya sudah selesai? Sedikit lagi ya. Udah nyampe kesimpulan ya? Iya Pak. Oke. Kalau kelompok 2 sudah selesai? Sedikit lagi nama. Sudah selesai Pak? Oh udah selesai. Bagus ya. Kelompok 2 sudah selesai. Tepukan untuk kelompok 2 dong. Mungkin tadi kelompok 2 strateginya pakai guardian kali ya tulisnya. Jadi kalau udah yang satunya pegel, nah ini. Kalau kelompok 3 udah selesai belum? Sudah Pak. Oke, kelompok 3 udah selesai juga. Terus tangan dulu juga dong. Kalau kelompok 4, tadi Pak. Oke, yang kelompok 1 dan 4 nggak apa-apa, ya. Kalau untuk maju presentasi sudah siap? Siap. Nah, siap. Nah, ini dia nih. Oke, Bapak sambil nilai dari sini ya, teman-teman sekalian ya. Oke, silakan. Oke, sebelum dimulai kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1 dong. Oke, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya Arya Sandi sebagai ketua, dan di sini anggota saya ada Dendra Diko, Akan Audran, Petagedia, dan Dava sebagai operator. Oke. Sini kami akan presentasikan tentang perhitungan tarif listrik. Oke, silakan itu. Napi kegiatan satu data total listrik yang diberi selama bulan 1 Selasa 1 November 2022 100.000 rupiah. 2 Selasa 8 November 2022 100.000 rupiah. 3 Selasa 5 November 2022 100.000 rupiah. 4 Selasa 22 November 100.000 rupiah. 5 Selasa 29 November 2022 100.000 rupiah. Jumlahnya yaitu 500.000 rupiah. Oke, selanjutnya akan dipersilakan. Baik, amal kegiatan 2 menghitung tarif dasar listrik KWH per jam KWH jam. Apabila total listrik yang dibeli 100.000, KWH yang didapatkan 67,3 KWH. Tarif dasar listrik KWH 1.500 Rupiah. Rupiah. Oke. Baik, selanjutnya akan kita coba. Kegiatan 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 pengamatan 1 16 lampu 9 alat 16 daya alat 15 pemakaian 10 tarif dasar listrik atau KWH 1.500 jumlah hari 30 biaya setiap alat 1.800 rupiah. Nomor 2 108. Ya, 108 rupiah. Enggak apa-apa. Ya, Nomor 2 AC alat AC jumlah alat 2 daya alat 367 pemakaian 6 tarif dasar listrik KWH 1.500 jumlah hari 30 biaya setiap alat 158.180 rupiah.
Berdasarkan data di atas, tarif listrik melalui BPOS tidak terlalu berbeda jauh dengan tarif listrik gas nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, semakin banyak dan semakin besar daya alat, semakin besar pula tarif listriknya. Oke. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya? Oh, dari Oris ya, kelompok ya. Silakan. Nama saya Oris Nugraha dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa semakin banyak dan semakin besar daya alat, semakin besar pula tarif listriknya? Baik, terima kasih Oris sudah bertanya. Izin menjawab. Karena besar daya alat dan banyak alat berbanding lurus dengan besarnya tarif listrik. Oke. Jadi tanyakan kembali ke Oris sudah sesuai atau enggak? Sudah sesuai? Sudah Pak? Oke, bagus ya. Oke, pertanyaannya udah oke ya. Mungkin Bapak memberikan sedikit penguatan ya. Tadi pertanyaan dari Oris itu apa tadi Kak, pertanyaannya? Mengapa semakin banyak dan semakin besar daya alat, semakin besar pula tarif listriknya? Oke, semakin besar daya alat, semakin besar tarif listriknya. Oke, tadi jawaban kelompok 1 sudah betul bahwa daya alat berbanding lurus ya besarnya dengan tarif listrik. Dayanya semakin besar, maka tarif listriknya juga akan semakin besar. Nah, biasanya kalau kamu perhatikan alat apa sih yang dayanya biasanya besar? Alat apa biasanya? Yang berubah dari energi listrik ke energi panas apa? Setrika. Nah, itu biasanya besar. Setrika, Magicom, itu yang memakan energi listrik paling banyak gitu ya. Berbanding lurus waktu itu Bapak udah ngajarin kamu berbanding lurus sama berbanding terbalik ya. Kalau berbanding lurus berarti sama-sama ikut besar ya. Kalau berbanding terbalik ya kecil ya. Jadi itu hal yang harus kamu perhatikan mengenai pertanyaan tadi, gitu ya. Oke, mungkin silakan kelompok 1 ditutup ya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Duo selaku ketua kelompok 2. Di samping saya ada Tama, di sampingnya ada Tasya, sampingnya ada Oris, samping lagi ada Anas. Oke. Baik, untuk selanjutnya dibacakan oleh Kamal. Tentang kegiatan mendata token listrik yang ditulis selama 1 bulan atau 20 hari. Hari Selasa 1 November 2022 nominal token listrik yang dibeli 200.000. Kemudian hari Jumat 11 November 2022 200.000. Hari Senin tanggal 21 November 2022 nominal token yang dibeli 200.000. Jumlah keseluruhan 600.000 rupiah. Ini itu pada dasar listrik atau KWH. Nominal token listrik yang dibeli 200.000 rupiah. KWH yang didapat 134 sama 6 KWH. Pada dasar listrik atau KWH 1.500. Selanjutnya akan dibacakan saya Tasya. Data dan hasil pengamatan. Nomor 1, nama alat kulkas dengan alat 1, daya alat 100 watt, waktu pemakaian 24 jam, tarif dasar listrik per KWH 1.500, jumlah hari berbasis daya setiap alat 100.000 rupiah. Nomor 2, lampu jumlah alat 9, daya alat 15 watt, waktu pemakaian 12 jam, tarif dasar listrik per KWH 1.500, jumlah hari 30 hari. Biaya setiap alat 72.500 rupiah. Kemudian dipasangi jumlah alat 4, daya alat 45 watt, waktu
berikan tepuk tangan dulu dong. Lanjut. Baik, ada yang ingin bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya nih ke kelompok 2? Oh, dari kelompok 3 ya. Silakan. Ya. Nama saya Farel, saya dari kelompok 2 ini kelompok 3 ini bertanya, mengapa semakin lama penggunaan alat semakin besar pula tarif listriknya? Oke. Silakan dijawab. Baik, izin menjawab. Karena lama waktu penggunaan alat juga berbanding lurus terhadap besar tarif listriknya. Oke, jawabannya betul, tepuk tangan lagi dong. Oke, sama buat ya. Tadi sudah ada 2 kelompok ya yang menyampaikan ternyata dengan energi listrik atau W itu yang berbanding lurus itu selain daya, waktu juga berbanding lurus ya. Ya, jadi makanya tadi kan sudah tertulis begitu ya. Ada W sama dengan V dikali I dikali T. T itu time berarti waktu. V kali I itu daya, ya V itu daya. Berarti yang berbanding lurus dengan energi itu ada V, I, dan T, gitu ya. Oke, silakan kelompok 2 di closing ya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Anabdul. Di sebelah saya ada Pak Erwin Fedi. Di sebelah saya ada Ahmad Dondan. Di samping saya ada Fandi Akbar. Dan operator saya ada Hafiz Aditya. Oke, lanjut. Dipersilakan oleh Pak. Langkah kegiatan 1. Mendata teman listrik yang dibeli selama 1 bulan 30 hari. Hari tanggal Selasa 1 November 2022 Rp200.000. Jumat 11 November 2022 Rp200.000. Senin 21 November 2022 Rp200.000. Jumlah pembelian adalah Rp600.000. Lanjutkan rekan-rekan. Kegiatan menghitung tarif dasar listrik atau KWH. Nominal total listrik yang dibeli, KWH yang didapatkan. Nominal total listrik yang dibeli 50.000, KWH yang didapatkan 33,65 KWH. Tarif dasar listrik atau KWH Rp1.500. Dilanjutkan oleh Fandi. Langkah kegiatan 3. Mencatat dan menghitung data hasil pengamatan. Nama alat. Nomor 1 kulkas, jumlah alat 1, daya alat 80, waktu pemakaian 24, tarif dasar listrik KWH 1.500, jumlah hari 30, biaya setiap alat 86.400 Nomor 2 lampu, jumlah alat 8, daya alat 15, waktu pemakaian 6, tarif dasar listrik KWH 1.500, jumlah hari 30, biaya setiap alat 32.400 Dilanjutkan oleh rekan saya Raihan. Pembahasan perbandingan hasil perhitungan tarif listrik dengan tarif listrik keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tarif listrik melalui perhitungan 562, 250, 569, 250 rupiah. Tarif listrik keadaan nyata 600 rupiah. Berdasarkan Rp600.000. Berdasarkan data di atas, tarif listrik melalui perhitungan tidak selalu berbeda jauh dengan tarif listrik keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan tarif listrik dipengaruhi oleh jumlah alat, daya alat, waktu pemakaian, tarif dasar listrik KWH. Sip ya. Oke, tepuk tangan lagi dong untuk kelompok. Silakan, ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, dari kelompok berapa ya? Sekarang diperkenalkan ya, Pak. Saya Rizwan dari kelompok 4 yang bertanya, mengapa terjadi perbedaan antara tarif listrik melalui perhitungan dan tarif listrik pada keadaan nyata? Terima kasih Rizwan. Saya akan menjawab karena adanya token yang baru terpakai. Oke, jawabannya betul juga ya. Tepuk tangan dong. Oke, jawaban dari kelompok 3 itu betul ya. Cuma mungkin harus Bapak tambahkan ya. Tadi pertanyaannya bagus sekali.
Rizwan bertanya, mengapa terjadi perbedaan tarif listrik melalui perhitungan dan tarif listrik keadaan nyata? Ya, di sini melalui perhitungan 569.250, keadaan nyata 600.000. Di situ terjadi selisih ya. Nah, salah satu faktornya mungkin tadi betul disampaikan ya, karena ada token yang belum terpakai. Misalkan kamu membeli tokennya tanggal 1 sampai tanggal 30. Terus kamu melakukan perhitungannya tanggal 25. Berarti dari tanggal 25 ke tanggal 30 masih ada sisa hari kan? Masih ada kan? Berapa hari sisanya? 5 hari. Nah, itu 5 hari pasti ada sisa ya. Nah, itu kemudian selain itu bisa jadi selisih itu karena mungkin ada alat yang lupa dihitung gitu ya. Dan juga mungkin ada penulisan waktu ya, waktu rata-rata yang tidak sesuai. Seperti begini. Kalau kamu misalkan menggunakan charger handphone, misalkan kamu charger handphone 2 jam, itu kan bisa jadi kurang dari 2 jam. Ini pakai waktunya 2 jam dulu ya. Jumlah charger 4, dayanya 15 watt gitu ya. Nah, ini bisa jadi waktu pemakaiannya 2 jam lebih atau 2 jam kurang. Nah, ini yang bisa menyebabkan selisih itu seperti itu. Ya, jadi banyak faktor lah. Tapi kalau kamu perhatikan, coba lihat lagi. Nah, kalau kamu perhatikan ini selisihnya jauh nggak? Ya, tidak terlalu jauh ya. 569 dan hampir 570 ke 6.000. Wah, tapi 30.000 lumayan juga sih selisihnya ya. Tapi nggak apa-apa. Memang ini real dari kelompok kamu ya, yang melaporkan ini nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Oke, kelompok 3 silakan di closing. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Kami sebagai ketua. Di samping saya ada Aldo, di samping Aldo ada Evan, di samping Evan ada Rizwan dan ada Yoga sebagai pelatih. Evan itu Angka kegiatan 1. Mendadak sama listrik yang diberi selama 1 bulan 30 hari. Hari tanggal Selasa 1 November 2022. Nominal total listrik yang diberi Rp100.000. Sabtu 5 November 2022. Nominal total listrik yang diberi Rp100.000. Rabu 9 November 2022. Nominal total listrik yang diberi Rp100.000. Minggu 13 November 2022. Nominal total listrik yang dibeli Rp100.000. Selanjutnya dipersilakan Aldo. Angka kegiatan 2 menghitung dari dasar listrik adalah AWK. Nominal total listrik yang dibeli Rp100.000. AWK yang didapatkan 7,3 AWK. Dari dasar listrik adalah AWK Rp1.500. Yang ditaruh oleh Paki. langkah kegiatan 3. Mencari dan menghitung data hasil pengamatan. Nomor 1, nama alat lampu, jumlah alatnya 9, daya alat 10 watt, waktu pemakaian 12 jam, tarif dasar listrik pertambangannya 1.500, jumlah hari 30 hari, biaya setiap alat 48.600. 2. Kulkas, nama alat kulkas, jumlah alatnya 1, daya alatnya 100 watt, waktu pemakaian 24 jam, tarif dasar listrik perkawinannya 1.500, jumlah harinya 30 hari, biaya setiap alatnya Rp108.000. Nomor 3, ada pasangin, jumlah alatnya 4, daya alatnya 45 watt, ya, waktu pemakaiannya 24 jam, tarif dasar listriknya 1.500, jumlah harinya 30 hari, biaya setiap alatnya Rp152.000. Jadi saja dari Bang, persilakan. Pembahasan perbandingan hasil perhitungan tarif listrik dengan tarif listrik keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tarif listrik melalui perhitungan Rp750.155. Tarif listrik keadaan nyata Rp750.000. Berdasarkan data di atas, tarif listrik melalui perhitungan tidak terlalu berbeda jauh dengan tarif listrik keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, untuk menghemat tarif listrik kita harus menggunakan
Oke, bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 dong. Bagus, ini tadi kelompok 4 Bapak apresiasi sedikit ya. Ini kalau kamu perhatikan yang kali perhitungan 750.195. Yang keadaan nyata 750.000. Selisihnya berapa nih? Hanya 195 rupiah. Berarti ini yang perhitungan paling presisi. Kalau kamu lihat tadi secara jumlah alat juga paling lengkap gitu ya. Dan pembelian tokonya juga paling lengkap banyak gitu ya. Oke, nggak apa-apa nih. Jadi memang harus detail seperti itu. Kelompok lain juga saya nilai udah detail ya. Tapi inilah yang paling detail karena dibuktikan dengan selisihnya yang paling sedikit gitu ya. Oke, dilanjutkan coba. Baik, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, yang bertanya dari kelompok 1 ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kanal Hussein dari kelompok 1. Ingin bertanya bagaimana cara untuk menghemat tarif listrik? Terima kasih sudah bertanya. Dengan yang dijawab, kita harus menggunakan alat listrik secukupnya bila jadi dipakai untuk mematikan saja. Oke, jawabannya betul dari Aldo. Tepuk tangan dong. Ini sebenarnya ini pertanyaan Arkan itu salah satu goal pelajaran kita juga bahwa kita itu harus menghemat listrik, betul ya anak ya? Ketika memang listrik tidak digunakan ya dipadamkan ya. Contohnya gini, kamu tahu nggak kenapa kalau siang hari itu listrik harus dipadamkan? Kalau siang hari, karena kalau siang hari apa? Ya, sudah terang, udah nggak perlu cahaya lampu lagi. Ya, jadi kalau tidak perlu jadi harus kamu kondisikan seperti itu, ya, digunakan secukupnya, ya. Jangan sampai kita buang-buang. Termasuk juga gini, kamu misalkan di rumah kamarnya pakai AC, kamunya lagi nggak ada di kamar, AC-nya kamu nyalain, pintunya dibuka, kamunya nggak tahu kemana. Itu sama juga tuh. Ya akan memberatkan kondisi AC untuk mengondisikan ruangan tersebut. Ya, jadi kita harus menghemat listrik. Gitu ya. Ini goal dari pembelajaran kita. Oke, silakan kelompok 4 ditutup ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah semua kelompok kita, 4 kelompok sudah maju semua ya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke, Bapak ingin memperkuat apa yang kalian pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi kita sekarang belajar energi dan daya listrik gitu ya. Yang mana tadi dari apa yang sudah kamu praktekkan, yang sudah kamu analisis, bahwa energi listrik itu kan lambangnya W ya, W. Ya, terus kemudian dipengaruhi oleh V, tegangan, ya, arus dan time, berarti waktu. Ya, yang mana kamu harus ingat V kali itu, V itu berarti daya listrik, ya. Power V sama dengan V dikali I, ya. Jadi itu hubungan antara energi listrik dan daya listrik, ya. Mohon itu kamu perhatikan dengan baik ya. Jadi kalau kamu mempelajarinya dengan suatu proses, insya Allah kamu bisa benar-benar utuh pemahamannya, gitu ya. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya, ya, Bapak ingin mengevaluasi apa yang sudah kamu pelajari pada kesempatan hari ini, gitu ya. Jadi tolong kamu persiapkan media handphonenya, ya, karena Bapak ingin mengecek pemahaman kamu, ya. Sekarang langkah selanjutnya, tolong bukunya kamu simpan ya anak-anak sekalian ya. Bukunya kamu simpan. Yang ada di meja itu hanya ini aja, hanya pulpen aja ya. Pulpen aja yang kamu simpan ya. Oke, LKPD-nya tolong dikumpulkan. Ya, LKPD-nya tolong dikumpulkan ke Bapak. Jadi masing-masing kelompok. Oke, LKPD-nya. Nah, ini kelompok 3 ya. Nanti Bapak nilai ini kelompok. Sekarang anak-anak sekalian, ya anak-anak sekalian, coba kalian masuk ya, masuk ke aplikasi e-learning. Terus ya kamu pilih soal yang judulnya PH fisika 10 TS3 oke, ya belakangnya ada oke. Soalnya TRI itu
Sudah, coba Bapak klik lagi nih. Oke, akan sudah. Nah, tinggal Paki ya. Karena tadi Paki minta username paling terakhir, jadi oke anak-anak, kita tepuk tangan dulu karena kalian sudah selesai semuanya. Tepuk tangan dulu. Memang kita kepada akhir pembelajaran. Ya alhamdulillah. Hari ini kita belajar apa anak? Energi dan daya listrik. Ada informasi sedikit untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas materi tentang rangkaian listrik ya. Perhatikan dulu, akan membahas rangkaian listrik. Ya, jadi kamu nanti di pertemuan selanjutnya tolong diingatkan ya, dicatat harus membawa kertas karton, penggaris, spidol, ya, sama tentunya kuota internet. Kita akan mencoba mendesain instalasi listrik di rumah sederhana. Terus kemudian udah kita aja ya, terima kasih. Sekarang Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillah.